semuanya, perkenalkan. Okay, let's go. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cerita tentang motivasi belajar saya, gaya belajar yang saya miliki, serta strategi belajar efektif yang saya lakukan untuk mencapai tujuan belajar. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda, dan dengan mengenali cara belajar yang cocok, kita bisa lebih mudah memahami pelajaran dan meraih hasil yang maksimal. Yuk, kita simak penjelasan saya berikut ini. Menurut saya, motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang membuat kita semangat untuk terus belajar, berusaha memahami materi, dan mencapai hasil yang diinginkan. Motivasi bisa muncul dari berbagai hal, seperti keinginan untuk sukses, rasa ingin tahu yang tinggi, atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, guru, dan teman-teman. Dengan motivasi belajar yang kuat, kita jadi lebih fokus, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam belajar. Kalau berbicara tentang motivasi belajarku selama ini, bisa dibilang berada pada tingkat sedang, tapi stabil. Saya merasa sangat bersemangat belajar ketika materi yang saya sampaikan menarik dan mudah dipahami. Apalagi jika guru menjelaskannya dengan cara yang interaktif. Selain itu, dukungan dari orang tua dan teman-teman juga menjadi faktor penting yang membuat saya semakin semangat. Namun, motivasi saya bisa menurun ketika saya merasa lelah, banyak tugas menumpuk, atau suasana belajar kurang kondusif. Meskipun begitu, saya selalu berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat saya dengan cara mengingat tujuan belajar yang ingin saya capai. Gaya belajar saya ada dua, yaitu visual dan kinestetik. Untuk gaya belajar visual, saya lebih mudah memahami pelajaran ketika bisa melihat secara langsung, misalnya melalui gambar, video pembelajaran, atau catatan. Tampilan visual membuat saya mudah mengingat dan memahami isi materi. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, saya lebih cepat mengerti jika bisa langsung memperhatikan apa yang sedang dipelajari. Misalnya, saat belajar mata kuliah kearsipan, saya melihat contoh bagan alur penyimpanan dan peminjaman arsip terlebih dahulu. Itu bagian visualnya. Nah, kemudian saya langsung mencoba menata dan mengelompokkan arsip sesuai sistem tertentu. Nah, itu bagian kinestetiknya. Dengan menggabungkan dua gaya belajar ini, proses belajar saya jadi lebih efektif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, saya juga memiliki rencana pribadi belajar efektif. Tujuannya adalah mencapai perkembangan diri dan prestasi akademik yang lebih baik. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu, yang pertama, saya membuat jadwal belajar harian supaya waktu belajar lebih teratur. Kedua, membaca ulang catatan setiap selesai pelajaran agar materi lebih mudah dipahami. Tiga, membuat ringkasan atau peta konsep supaya poin penting dalam pelajaran bisa dipahami dengan cepat. 4. Belajar kelompok bersama teman-teman agar bisa saling bertukar pendapat dan saling membantu memahami materi yang sulit. Dan yang kelima, menjaga kesehatan dan istirahat cukup karena tubuh yang sehat akan membuat otak lebih fokus. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil belajar setiap minggu supaya saya tahu sejauh mana perkembangan dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap proses belajar saya bisa lebih terarah dan memberikan hasil yang maksimal. Untuk menjaga motivasi belajar agar tetap tinggi, saya selalu mengingat tujuan utama saya, yaitu ingin sukses dan bisa membanggakan orang tua. Selain itu, saya juga memberikan penghargaan kecil untuk diri sendiri setiap kali berhasil mencapai target belajar. Saya juga berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, misalnya belajar sambil mendengarkan musik ringan atau belajar di tempat yang tenang. Dengan begitu, saya bisa terus semangat dan tidak merasa terbebani dengan proses belajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang motivasi belajar, gaya belajar, dan strategi belajar efektif saya. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa
Kunci keberhasilan dalam belajar bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tetapi seberapa besar semangat dan usaha yang kita berikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita saya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk terus semangat belajar dan berusaha mencapai tujuan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.